Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel YouTube gue, Sigi Forte. Nah, kemarin kan beberapa hari yang lalu gue pernah mengupload bahwa sebetulnya virus corona ini adalah konspirasi, memang dibuat-buat. Tapi itu juga belum tentu kebenarannya ya. Tapi kalau misal memang bukan konspirasi, sekali lagi, kenapa Bill Gates itu udah tahu bahwa nanti suatu saat akan ada sesuatu yang merusak, tetapi bukan bom atom, yaitu ngasih taunya virus gitu, dan dia juga ngasih fotonya virus corona. Kenapa itu terjadi? Dan dari video kemarin juga ada pendapat dari mantan Menteri Kesehatan itu kalau nggak salah Ibu Siti Fadilah itu bilang kita nggak boleh gegabah nerima vaksin virus COVID-19 ini dari negara lain karena bisa jadi nggak sesuai gitu. Kita harus dari virus yang menjangkit di negara Indonesia sendiri. Berarti memang virus COVID-19 itu macam-macamnya banyak gitu. Enggak, misal ada COVID-19 19A, COVID-19 19B dan semacamnya. Nah, kalau nggak salah, aku pernah baca juga di postingannya Bapak Tumde Semuaringin, TDW, ketika beliau sudah sembuh, kan beliau juga sempat sakit tuh, terjangkit virus corona. Nah, terus beliau posting di postingannya dan di captionnya tuh di bagian nomor 4, kita bisa kenal lagi karena strain virusnya berbeda, karena sudah mutasi. TDW itu ngobrol sama dokter, sebetulnya kita juga bisa kenal lagi kalau misal model virusnya berbeda, jadi COVID-19-nya berbeda. Emang betul sebetulnya COVID-19 tuh nggak yang satu macam. Mungkin ya bibitnya mah satu lah, tapi modelannya gitu bisa beda-beda. Kita memang nggak sekonyong-konyong atau jangan sembarangan nerima vaksin yang kalau misal dibikin dari negara lain, Amerika, China atau apapun itu, karena memang belum tentu cocok buat yang ada di Indonesia. Jadi memang harus orang Indonesia yang meneliti. Itu dari aku pribadi ya sarannya. Oke, daripada kita pusing-pusing, mendingan juga langsung aja di sesi Kata Darko seperti biasa. Itu bakal dibahas tuntas atau penjelasannya bakalan ada di situ lebih detail lagi. Sebetulnya virus COVID-19 itu modelannya ada berapa sih, dan apa betul nggak cuman satu model gitu. Satu model apa satu jenis ya? ya itulah pokoknya. Satu lagi seperti biasa, yang belum subscribe boleh subscribe dulu. Yuk, sip, udah, ya wis, langsung aja ini dia videonya. Beberapa saat yang lalu saya menaikkan sebuah video atau mengupload sebuah video tentang apakah betul ada konspirasi. Kalau memang tidak ada, mengapa Pak Bill Gates atau Eyang Bill Gates, karena sudah sepuh beliau ini, itu bisa tahu kalau akan ada COVID-19, atau mungkin bisa disebut dia sudah siap-siap akan ada coronavirus ini tadi. Dan ada juga pendapat dari mantan Menteri Kesehatan kita yang mengatakan bahwa sebenarnya kita tidak boleh gegabah menerima vaksin apapun sebelum kita tahu apakah vaksin tersebut cocok dengan COVID-19 yang kita idap saat ini. Nah, ini semua menimbulkan pertanyaan, lah emang COVID-19 itu beda-beda? Lah, emangnya COVID-19 yang beda itu seperti apa? Loh, kenapa harus vaksinnya kita tolak? Bukankah vaksin ini penyembuh COVID-19? Nah, sekali lagi yang ingin saya sampaikan adalah vaksin ini adalah satu upaya preventif. Artinya adalah hanya bisa dilakukan kepada orang yang belum sakit. Ya, kalau pernah sakit dan kemudian sembuh, sebenarnya di dalam dirinya sudah ada antibodi tersebut. Nah, vaksin ini gunanya adalah untuk merangsang antibodi tertentu agar saat virus COVID-19 itu masuk ke dalam tubuh kita bisa memproduksi antibodi yang tepat untuk melawan virus tersebut. Nah, jadi kebayangnya, dan ini selalu saya gunakan sebagai analogi adalah saat ada satu orang penjahat atau maling menyusup ke kompleks perumahan kita langsung akan bisa kenali karena orang tersebut berbeda dengan orang-orang yang tinggal di tempat itu tadi. Nah, saat maling itu mencuri sesuatu, kita akan tahu bahwa, oh, maling ini misalkan berkumis, atau brewok,
atau tidak ada sama sekali, atau orangnya tingginya sekitar 165, 170, 180. Nah, setiap orang ini memiliki kriteria atau spesifik yang berbeda. Nah, ini yang disebutkan dengan vaksin itu tadi. Dengan melemahkan dengan melemahkan virus atau bagian dari virus atau tentakelnya saja, satu orang bisa memproduksi sebuah vaksin yang jika dikopi itu bisa dipergunakan untuk merangsang antibodi tertentu menghadapi virus tersebut. Nah, penelitian apa yang membuktikan bahwa ternyata virus tersebut memang berbeda-beda? Menurut sebuah situs yang saya kutip di NYMAC, November Yankee Mama Alpha Golf.com, ini mengatakan bahwa studi SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini, dia memetakan genom atau gen RNA di dalamnya di akhir 2019 kemarin itu, bahwa ternyata ada sekitar 30 strain atau sel baru dari COVID-19 yang ditemukan di seluruh dunia. Jadi ternyata mutasinya itu sudah sampai 30 kali. Nah, jadi kalau kita kutip lagi dari penelitian intelijen yang menginterview Dr. Harm van Pekel. Beliau ini adalah peneliti dari Mount Sinai Hospital yang ada di New York, dan dia ini adalah seorang ahli genetik. Dia ini mengatakan bahwa virus tersebut ternyata bermutasi. Nah, bermutasinya itu seperti apa? Jadi bermutasinya ini karena virus ini mengcopy dirinya, dan setiap mengcopy itu dia akan bertemu dengan host yang baru. Maka cara mengkopinya pun, bukan caranya, hasil kopiannya pun itu akan berbeda-beda. Dan perbedaannya ini akan membuat kopian yang berikutnya itu tidak 100% sama. Mungkin seperti kalau kita main permainan, saya menyebutkan sesuatu, terus kemudian orangnya harus memperagakan, dan orang tersebut mencoba untuk menirukan apa yang saya katakan ini tadi, hanya dilihat dari peragaannya, maka pasti akan ada perbedaan. Nah, perbedaan ini yang kemudian itu tercatat dari virus yang bisa kita lihat tadi. Dan dari perbedaan itu tadi, kita akan mengetahui silsilahnya ini tadi, virus ini tadi itu awalnya dari mana dan sudah bermutasi seperti apa. Dan mengingat hal tersebut, ada satu ketakutan bahwa satu virus itu harus memiliki vaksin yang berbeda. Baru ketakutan saja. Karena analoginya juga itu sama seperti jika sebuah mobil sedang berjalan, terus kemudian mobil tersebut melewati semak-semak, terus kemudian melewati ada Metro Mini lewat, dan kemudian ke baret Metro Mini, terus kemudian ketabrak lagi dan sebagainya. Dari tabrakan dan baretan itu kita akan tahu mobil ini tadi melewati jalan apa. Tetapi mobil itu akan tetap punya satu fungsi yang sama, yaitu mengangkut manusia dari satu tempat ke tempat lain. Artinya apapun virus yang akan menghinggapi orang-orang ini tadi dan menjangkitinya, itu akan tetap jadi virus SARS-CoV-2 atau COVID-19. Tetapi perbedaan ini pun harus tetap dicatat, karena takutnya nanti disinyalir satu virus harus menggunakan satu strain yang identik agar virus tersebut bisa mati. Hal inilah yang ditakutkan oleh Ibu Siti Fadilah, dan mengatakan bahwa kita tidak boleh sekonyong-konyong atau menurut saja saat seseorang menawarkan sebuah vaksin kepada negara kita. Harus dipastikan memang ternyata strain yang digunakan untuk memproduksi virus itu adalah strain virus yang sama, atau paling tidak paling banyak menyerang orang Indonesia. Harapannya ini menjadi sebuah informasi yang berguna untuk kita semua. Saya pun berusaha untuk mengatakan ini sedetil atau semudah mungkin, agar kita semua bisa mengetahui sebenarnya apa yang terjadi dan bagaimana kita menghindari hal tersebut nanti. Semoga kita semua bisa terhindar dari semua bencana ini, dan orang-orang yang kita sayangi dan kita semua bisa segera melalui ini, kembali lagi kepada apapun yang kita lakukan di masa lalu. Terima kasih, sampai jumpa di konten berikutnya.